Rotary Club of Bali Bersinar bersinergi dengan sejumlah organisasi menggelar aksi sosial kolaborasi Pangpada Payu dalam edukasi dan literasi pemenuhan hak anak bagi ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Karangasem pada Jumat 9 Juni 2023. Aksi sosial bertajuk Smart Healing Bersinar LPKA Karangasem ini diisi berbagai kegiatan edukasi dan literasi seperti seni mural talks dan workshop, seni membaca dan pembagian sejumlah buku kepada anak-anak binaan, hingga bersih-bersih lingkungan. Program dari Rotary Club of Bali Bersinar ini dilaksanakan bersinergi dengan sejumlah organisasi, di antaranya Pusat Studi Undiknas atau PSU, Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia, Rotary Community Corps atau RCC of LPKA Karangasem, Rotary Club of Bali Buleleng Sakti, Rotary Club of STA Satya Dharma Singaraja, Intrek Club of SMK Teknologi Nasional Denpasar, dan Intrek Club of SMP Nasional Denpasar. Kegiatan dihadiri pula Rotarian lainnya dan Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Pariwisata Undiknas, Dr. Niputu Nina Eka Lestari. Para anak-anak binaan LPKA Karangasem ini sangat antusias mengikuti workshop seni membuat mural yang dipandu seniman mural Iwayan Pasek Ristawan. Pembuatan mural di LPKA Karangasem dibagi menjadi 3 tema, yakni tema tembok kenangan, di mana mural dibuat dengan menempelkan telapak tangan seluruh anak-anak binaan bersama dengan pihak RCC of LPKA Karangasem, Rotary Club of Bali Bersinar, Pusat Studi Undiknas, dan Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia. Mural telapak tangan tersebut nantinya digambarkan sebagai sebuah kolaborasi untuk menjadikan anak-anak binaan tersebut sebagai orang baru. Para anak-anak binaan juga begitu antusias menuliskan harapan dan mimpi mereka berdampingan dengan jejak telapak tangan yang ditempelkan di tembok kenangan ini. Ini adalah temanya abstrak, jadi kehidupan yang abstrak nanti akan ditentukan oleh mentor-mentor di sini, anak-anak di sini akan menjadi orang-orang baru. Kemudian tema yang kedua adalah seni mural, dan yang terakhir temanya adalah majalah dinding, di mana ekspresi positif dari anak-anak binaan tersebut akan ditempel di sana setiap hari, sehingga nantinya akan menjadi penilaian tersendiri dari pihak LPKA Karangasem, dan pada akhirnya anak-anak binaan berpeluang mendapatkan remisi. Charter Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Rotarian Gumtini Gorde mengatakan, kolaborasi Pangpada Payu dalam edukasi dan literasi pemenuhan hak anak bagi ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA Karangasem ini adalah program dari salah satu 7 area fokus Rotary Club of Bali Bersinar terkait edukasi dan literasi. Oleh karena itu, Rotary Club of Bali Bersinar membentuk Rotary Community Corps atau RCC of LPKA Karangasem yang merupakan perpanjangan tangan Rotary Club of Bali Bersinar. RCC inilah yang nantinya mengetahui apa yang dibutuhkan dari anak-anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Karangasem. Gumtini Gorde menambahkan salah satu motivasi pihaknya mengenalkan seni mural kepada anak binaan LPKA Karangasem adalah bagaimana tembok-tembok yang ada di LPKA ini dibuat mural sebagai wadah ekspresi anak-anak. Bantuan buku yang diberikan juga diharapkan mengoptimalkan fungsi perpustakaan sebagai sarana anak-anak ini menimba ilmu dan mengenal dunia lewat membaca buku. Diharapkan juga kesehatan jasmani, rohani, dan mental anak-anak tersebut terobati selama pembinaan.
Gung Tini Gorda mengatakan lebih lanjut program ini akan berlanjut 5 tahun ke depan sesuai MOU dengan LPKA Karangasem. Harapannya adalah pemenuhan 10 hak anak itu akan terpenuhi dalam pembinaan tersebut. 10 hak anak ini termasuk diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak tumbuh kembang, hak pengakuan, dan hak bersuara. Sehingga nantinya program pendidikan yang diberikan akan mengarah ke pemenuhan hak-hak tersebut. Jadi yang tadi disampaikan ya melalui seni, nah itu melalui seni nanti ketika selesai sekolah di sini sudah mengetahui, jangan lagi tertipu ya, dunia tipu-tipu, jangan lagi kita kena tipu, gitu ya. Ya panggung sandiwaranya jadilah aktor yang baik ya. Nanti saya sutradaranya ya. Oke. Jadi pendek cerita, kami datang sudah berapa kali ke sini ya Pak Kalapas. Kemarin terakhir dengan Fakultas Hukum Unikmas ya. Jadi kita bisa berbagi dari sisi kejiwaan. Hari ini kejiwaannya udah diberesin, nah dibuktikan sekarang dengan mural itu ya. Dan kemarin permintaannya dengan buku-buku yang nggak pernah dibuka, nah sekarang buku cerita-cerita. Siapa penyemangat kalian semua ya, ingin jadi seperti pahlawan, siapa yang paling tertarik untuk bisa kita menjadi lulus di sekolah ini dengan baik. Nah itu afirmasi positif nanti ya dengan membaca ya. Jadi yakinlah bahwa orang tua kalian itu tidak dalam dalam konteks menyerahkan begitu saja di sini, tetapi LPKA ini adalah menjadi sekolah yang terbaik. Kehadiran kami ya sampai 5 tahun ke depan mudah-mudahan bisa memberikan. Dan hari ini kami juga datang memberikan hal-hal yang sedikit mungkin yang berbeda dengan yang kalian dapatkan selama ini. Itu adalah melengkapi, menyempurnakan apa yang menjadi program dari LPKA ini. Mudah-mudahan gayung bersambut ya. Terkait potensi yang bisa dikembangkan dari anak-anak binaan LPKA Karangasem tersebut, Gung Tini Gorda mengungkapkan yang terpenting adalah anak-anak tersebut berani untuk berbicara dan berani mengeluarkan pendapat serta mengekspresikan diri ke arah positif. Ditambahkannya persoalan saat ini adalah anak-anak binaan tersebut kelebihan energi yang penyalurannya belum tepat sehingga diperlukan pengarahan yang tepat agar potensi anak-anak tersebut bisa digali. Gung Tini Gorda juga berharap kerjasama kolaborasi berbagai pihak dalam program edukasi dan literasi di LPKA Karangasem ini membuahkan hasil sehingga anak-anak binaan ini juga punya bekal skill serta mental lebih kuat ketika kembali ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Sementara itu, Gede Kubayan selaku Kasubag Umum LPKA Karangasem mengatakan pihaknya menyambut baik program tersebut. Ditambahkannya total sebanyak 39 anak menjalani pembinaan di LPKA Karangasem saat ini. Dengan program tersebut diharapkan anak-anak binaan ini ketika mereka bebas dari LPKA, mereka memiliki bekal sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Gede Kubayan mengatakan lebih lanjut pihaknya mengharapkan dukungan dan bantuan dari yayasan maupun organisasi-organisasi lainnya agar program tersebut bisa berkelanjutan. Lebih spesifik, Gede Kubayan mengatakan motivasi yang dibutuhkan saat ini adalah dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan apapun yang bermanfaat bagi anak-anak di LPKA Karangasem. Sementara untuk program pelatihan sendiri, pihaknya masih mengalami kekurangan tenaga, seperti contoh untuk pelatihan otomotif dan kerajinan. Untuk di bidang kerajinan, anak-anak binaan LPKA Karangasem sudah bisa menghasilkan karya dari koran bekas seperti tempat Banten. Selain dalam bentuk kerajinan, anak-anak binaan tersebut juga diajarkan kreativitas lainnya seperti tari genjek. Menurut Gede Kubayan, tari genjek tersebut diberikan sebagai bentuk motivasi agar mereka tidak lagi terjerumus ke dunia narkoba. Di sisi lain, pihaknya juga berharap ada dukungan alat-alat fitness untuk mendukung kesehatan jasmani anak-anak dan mewadahi minat mereka di bidang olahraga fitness atau bodybuilding. Ini yang sangat luar biasa. Yang saya harapkan partisipasi semua masyarakat, baik itu dari yayasan, baik itu dari universitas, baik itu pun dari pengusaha-pengusaha. Kami sangat merasa senang dan bangga karena apa? Kami dari 39 anak binaan kami
dari jumlah pegawai 51 orang itu belum tentu bisa membina. Kami merasa bersyukur dan merasa berterima kasih yang luar biasa kepada tim yang hari ini hadir, karena tim yang hari ini didesain dari Ibu Agung sangat luar biasa. Dari zamannya Pak Haryoto saya kasih jebolan luar biasa sampai hari ini. Karena apa? Karena kami banyak menerima bantuan dari Ibu. Pembinaannya nanti mudah-mudahan adik-adik semangat mengikuti, karena ini sebagai bekal nantinya. Ya, bekal nanti setelah kembali ke masyarakat ada ciri khas khusus yang diberikan. Dalam arti bisa dimanfaatkan, bisa juga sebagai penghasilan kalau memang bisa digeluti. Ya, saya rasa adik-adik semua pasti. Yang penting serius. Ya, jangan nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Ikuti dengan penuh rasa kebersamaan. Ya. I Gusti Ngurah Widya Hadi Saputra selaku Kepala Pusat Kajian Ekonomi Kreatif Undiknas Denpasar mengatakan, melalui kegiatan ini pihaknya ingin memberikan keceriaan untuk anak-anak binaan di LPKA Karangasem. Dalam kesempatan tersebut juga diberikan bantuan sarana literasi dan juga edukasi berupa buku baik itu fiksi maupun non-fiksi, buku ilmu pengetahuan, buku sejarah, dan buku cerita anak-anak. Selain itu, mereka juga diberikan pemahaman terkait dengan kreativitas, khususnya dalam hal seni mural. Diharapkan ke depan kepada anak-anak binaan ketika nanti sudah lulus dari LPKA Karangasem, mereka bisa kembali beraktivitas seperti biasa di tengah-tengah masyarakat dan tentunya memberikan dampak yang positif. Apapun yang sudah kalian lewati sebelumnya, gitu ya, sehingga kalian di sini bersekolah, gitu ya, di sekolah kehidupan, kalau kita bilang itu ya, semoga nanti ke depan setelah lulus dari sekolah kehidupan ini, adik-adik bisa kembali beraktivitas di masyarakat, tentunya memberi dampak yang lebih positif lagi. Gitu. Jadi untuk hari ini kita senang-senang, ya. Kalau kita sebelumnya kan mungkin disiplin gitu ya, tertib gitu ya. Sekarang kita happy-happy ya teman-teman ya. Kalau kita hari ini kita akan sharing gitu ya. Kemudian kita nanti akan ada mural. Tujuan kita memang mengasah kreativitas dan bakat anak-anak juga di sini. Dan kenapa kita terapkan dalam seni, karena kalau pribadi dan teman-teman mungkin percaya bahwa kita ini manusia kan lahirnya kertas putih ya Pak ya. Jadi apapun mungkin yang kalian alami sebelumnya kita putihkan di sini ya. Karena kita percaya bahwa kalian itu manusia itu unik ya. Unik, kenapa unik? Kenapa kita bilang unik? Bahwa semua punya warnanya masing-masing ya. Kalian diterjunkan ke dunia masih putih, kalian ibarat spidol gitu ya, krayon, pensil warna, punya warnanya masing-masing, tugas dan perannya masing-masing, kan seperti itu. Jadi kalian kembali putih di sini, begitu kalian lulus dari sekolah kehidupan ini, kalian bisa memberi warna kembali ke masyarakat, mencerahkan kehidupan ini. Sementara itu, Armitanti Hanum Kasmito selaku perwakilan dari Coca-Cola Euro Pacific Partners Indonesia menerangkan, lewat kolaborasi yang dilakukan dengan Rotary Club of Bali Bersinar dan Pusat Studi Undiknas di LPKA Karangasem ini, pihaknya memang memiliki target untuk melakukan kegiatan sukarelawan kepada masyarakat sekitar, dan hal tersebut salah satunya diimplementasikan di LPKA Karangasem. Harapannya melalui kegiatan ini, anak-anak binaan di LPKA Karangasem tetap memiliki akses informasi yang seimbang yang bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, khususnya ketika mereka sudah keluar dari LPKA Karangasem. Army juga mengakui ini baru pertama kalinya pihaknya melaksanakan kegiatan volunteer di LPKA. Menurutnya kegiatan semacam ini sangat menarik karena menyentuh langsung anak-anak binaan. Diharapkan program ini terus berlanjut, apalagi sudah ada MOU dengan pihak LPKA Karangasem. Menurut Army, anak-anak binaan di LPKA Karangasem cepat menyerap informasi. Walaupun mereka berada di dalam tempat dengan akses terbatas, mereka cukup memahami alasan mereka berada di dalam LPKA, apa harapan mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Artinya, anak-anak binaan ini tetap memiliki visi dan cita-cita di masa depan. Oke, sebenarnya kegiatan hari ini tuh digawangi atau diinisiatif oleh tim Sarasvati, yaitu kelompok karyawan perempuan di Coca-Cola Euro Pacific Partners.
kami punya target untuk melakukan volunteerism, kegiatan volunteer atau sukarelawan kepada masyarakat sekitar. Dan salah satu akhirnya menjadi pilihan kami adalah di LPK Karangasem bekerjasama dengan PSU dan Rotary Bali Bersinar. Yang kita support antara lain buku-buku buat yang di sini. Harapannya memang ya teman-teman yang ada di dalam lapas itu tetap punya akses informasi yang seimbang, yang bisa meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka nantinya pada saat mereka sudah keluar dari lapas. Ya kebetulan ini pertama kali kami bervolunteer di lapas ya, sebelumnya belum pernah sama sekali gitu kan, dan kita melihat ini sangat menarik gitu karena ini different kind of society yang belum pernah kami sentuh sebelumnya. Harapannya ini bisa berlanjut, bisa rutin juga. Kebetulan kan kalau infonya PSU sudah ber-MOU dengan lapas. Harapannya apabila ada hal-hal lain yang bisa kita kolaborasikan dan bisa kita support, kita bisa lanjutkan di sini. Potensi anak-anak informasi, sebenarnya mereka sangat cepat menyerap informasi ya. Walaupun ada di dalam tempat dengan akses terbatas, mereka sangat cukup memahami kenapa mereka di sini, lalu apa harapan mereka dan apa yang harus mereka lakukan. Jadi sebenarnya walaupun akses informasi tidak banyak, mereka tetap anak-anak yang bervisi dan memiliki cita-cita di masa depan. Sementara dalam kesempatan yang sama, Fania Cynthia selaku Plant Operation Manager Coca-Cola mengapresiasi program kolaborasi edukasi dan literasi untuk anak-anak binaan LPKA Karangasem, terlebih adanya pengenalan dan workshop seni mural. Menurutnya, karya seni mural tersebut nantinya akan menjadi kenangan tersendiri. Ia juga memotivasi anak-anak binaan untuk tetap bersemangat dan serius mengikuti program tersebut. Fania Cynthia juga berpesan kepada anak-anak binaan untuk tekun dan serius menekuni hobi mereka masing-masing agar ke depan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, dari saya mungkin sedikit ya buat rekan-rekan dimaksimalkan kesempatan yang sudah diberikan ya di sini di waktu ini, terutama di hari ini ya, bisa belajar membuat mural, mengetahui nanti seperti apa membuat lingkungan di sini mungkin menjadi lebih ceria dan cerah, dan senang sih kalau melihat ada hasil karya sendiri ya terpajang gitu ya Bu ya, dan itu bisa menjadi kenangan yang baik ya nanti ke depannya buat rekan-rekan sekalian. Juga kalau saya lihat sih semangatnya luar biasa ya, tetap dijaga semangatnya agar nanti keluar pun juga tetap bersemangat. Jadi apapun bakat dan hobi rekan-rekan dilakukan dengan full, dengan maksimal, jangan setengah-setengah, karena apapun yang setengah-setengah itu hasilnya tidak baik. Sementara itu, seniman mural Iwayan Pasak Ristawan menjelaskan bahwa mural basicnya adalah seni rupa, tepatnya seni dua dimensi. Mural berasal dari bahasa Latin yang artinya murus atau dinding. Jadi mural itu adalah seni dinding. Ditambahkannya bahwa mural diimplementasikan secara visual yang ditorehkan melalui imajinasi seseorang dengan medianya berupa dinding. Selain dinding, seni mural juga bisa diimplementasikan di lantai, di papan, atau di media lainnya yang bersifat permanen. Pasak Ristawan juga memotivasi anak-anak binaan di LPKA Karangasem ini bahwa apapun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, termasuk di bidang seni, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan kita nantinya. Mural itu lebih jauh lagi, mural itu basicnya adalah seni rupa. Jadi seni rupa itu, bagian seni rupa itu jauh lagi, ada banyak, itu adalah sebuah bagian seni yang di dalam seni rupa itu banyak sekali. Mural itu berasal dari bahasa Latin yang artinya murus, artinya dinding. Murus bukan mulus, murus. Murus artinya dinding. Jadi kalau mural dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya jadinya seni dinding. Jadinya menghias. Seni itu adalah segala sesuatu yang indah. Kalau tidak indah, tidak bisa dikatakan seni. Mural, jadi itu adalah nanti implementasi secara seni rupa atau rupa, itu artinya visual, goresan visual yang akan ditorehkan melalui imajinasi seseorang
medianya berupa tembok secara luas itu banyak sekali, bisa di tanah, bisa di lantai, di papan, ataupun di tempat-tempat media yang lainnya yang bersifat permanen. Apapun seperti tadi yang kita lakoni dengan sungguh-sungguh mungkin dan itu pasti akan menghasilkan. Itu motivasi saya di sini. Sementara itu, para anak-anak binaan LPKA Karangasem ini juga menampilkan kreativitas dan unjuk kebolehan mereka dalam seni genjek dan juga bermain musik. Band anak-anak binaan LPKA Karangasem ini mampu menghadirkan suasana haru dan menyentuh hati saat mereka menyanyikan lagu Rindu Rumah yang menggambarkan kerinduan mereka kepada orang-orang tersayang di rumah. Anak-anak ini juga tak kuasa menahan air mata mereka, teringat orang-orang terkasih dan ingin segera kembali pulang.
Bali 1 mengabarkan.